Baik, anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bioteknologi lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan membahas tentang bioteknologi lingkungan. Tentunya di sini akan membicarakan lingkungan yang ada di laut kebetulan ya. Apa saja yang mencemari dan bagaimana cara-cara kita semua para ilmuwan atau pihak-pihak terkait untuk menyelamatkan lingkungan. Mari kita, pelajari bersama-sama. Apakah anak-anak pernah mendengar pencemaran air laut? Kalau pernah mendengar, apakah penyebabnya? Ya, pasti banyak beberapa hal yang menyebabkan air laut itu bisa tercemar. Nah, sampai saat ini beberapa pencemaran air laut itu karena tumpahan minyak di perairan Indonesia selama ini ya. Misalnya di Kepulauan Seribu, pantai di Balikpapan, dan pantai Laut Timur. Itu semuanya pencemarannya karena tumpahan minyak. Nah, ini bisa diperhatikan. Di sini nah ini anak-anak, harusnya kan lautnya itu kan berwarna seperti ini, tetapi karena ada tumpahan minyak, maka lautnya akan ada yang warna kecoklat-coklatan tua ini, ya. Artinya tumpahan ini menyebabkan pencemaran pada laut dan tentunya pada biota yang ada di situ. Coba perhatikan, di bawah ini ada burung yang terkena tumpahan minyak di lautan. Kira-kira burungnya akan mati atau akan hidup? Ya, kita perhatikan. Nah, ternyata setelah kena tumpahan minyak ini, burung ini akan mati. Karena apa? Karena memang bukan tempat untuk dia hidup, sudah tercemar. Pencemaran di laut ini dapat disebabkan oleh ladang minyak bawah tanah bisa, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangkap bahan bakar kapal. Ya, tanker bahan bakar kapal. Artinya pada saat mengisi atau pada saat pengeboran ada sedikit kebocoran sehingga minyak-minyak tersebut akan tumpah di lautan. Ini akibatnya burung yang ada di sini pun juga mati. Sekarang kapal pembawa minyak yang terbakar. Ini juga menyebabkan pencemaran. Nah, seperti ini tiba-tiba di tengah laut kapal tersebut terbakar. Salah satu penyebaran lingkungan juga karena ekosistem di lautan jadi terganggu. Karena ada kebakaran ini kan asapnya, terus beberapa pasti akan mengkontaminasi air-air yang ada di lautan beserta hewan-hewan yang hidup di situ. Ikan pada mati, salah satu limbah industri. Nah, ini juga ada limbah industri. Nah, di sini contohnya ikan ini mati nih. Kenapa? Karena ada limbah industri yang mengalir ke laut gitu. Matinya ikan karena pencemaran laut oleh tumpahan minyak sehingga lingkungannya terganggu. Nah, jadi di sekeliling situ ada mungkin industri yang minyak dari apa akhirnya terbuang secara tidak sengaja mungkin ke laut. Sekarang ini rumput laut yang tercemar oleh minyak bumi. Anak-anak suka makan rumput laut yang rasanya enak, itu pun ditanam nah oleh para petani, petani-petani di laut. Nah, karena masa jenis air laut dan minyak sangat berbeda, sehingga ketika tumpah di lautan
maka minyak akan berada di atas. Karena apa? Karena massa jenisnya lebih kecil. Seperti anak-anak misalnya di rumah air, kemudian anak-anak tetesin minyak, coba tetesin minyak, maka minyak itu akan berada di atasnya karena massa jenisnya lebih kecil. Itulah yang menyebabkan sehingga banyak hewan-hewan yang mati. Nah, maka tadi karena kita ini bicara tentang rumput laut, maka akan menempel pada permukaan rumput laut sehingga mengganggu proses respirasi atau pernafasan dan fotosintesisnya akan terganggu. Anak-anak bisa lihat. Nah, ini perbedaannya. Ini rumput laut yang seharusnya dia tumbuh, ya, rumput laut itu berwarna hijau seperti ini. Kemudian ini rumput laut yang sudah kena kontaminasi dari tadi, limbah minyak tadi, sehingga menyebabkan rumput laut ini bernafasnya susah dan untuk mengolah makanannya juga terganggu proses fotosintesisnya, ya. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah bisa diatasi pencemaran-pencemaran yang ada di lautan. Kemudian rusaknya ekosistem bakau. Anak-anak tahu bakau, bakau ini akar-akarnya kan bisa eh, menyerap air, memperkuat di situ tanaman bakau yang masih sehat, dia akan berwarna seperti ini. Nah, yang di sini tanaman bakau yang sudah tercemar minyak. Nih anak-anak lihat perbedaannya. Di sini sangat hijau, kemudian kelihatan akar-akar tunjangnya. Kalau di sini sudah kena tumpah-tumpahan minyak. Artinya dalam aktivitas kesehariannya untuk fotosintesis dan respirasi pasti akan terganggu. Lapisan minyak di permukaan laut, nah, akan dapat menutupi akar bakau yang mengakibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada akarnya berkurang. Pada waktu yang lama bisa mengakibatkan akarnya membusuk dan pohon bakau akhirnya akan mati. Nah, karena pencemaran tadi, dia nggak bisa mengolah bernafas dengan baik, ini sehingga akan mati. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran di lautan? Ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas itu mampu memanfaatkan minyak sebagai energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Namun, bakteri ini mengolahnya terlalu lama. Nah, maka untuk mempercepat prosesnya, para ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium, fosfat, dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Jadi bakterinya diberikan formula itu sehingga proses mengolahnya lebih cepat. Ini penambahan bakteri oleh petugas bakterinya ini penambahan formula sehingga nanti dia akan mengolah limbah-limbah tersebut lebih cepat. Ini salah satu usaha dari eh, kita semua, dari pemerintah, dari orang-orang yang peduli akan kerusakan lingkungan. Sekarang, pemanfaatan bakteri itu untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Disebut dengan bioremediasi karena makhluk hidup. Bioremediasi juga bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan seperti di kolam atau di danau. Nah ini contohnya. Sebelum bioremediasi nih anak-anak kan lihat tercemar airnya saja warnanya sudah
tidak biru. Nah, yang sebelah kanan sesudah di bioremediasi kelihatan bersih, kemudian semua terlihat lebih jelas dan rapi. Penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya enceng gondok dan bunga matahari. Teknik ini disebut fitoremediasi, jadi menggunakan enceng gondok dan bunga matahari. Nah, ini enceng gondok ya, kemudian ini bunga matahari yang bijinya anak-anak suka makan sebagai kuaci. Jadi pemanfaatan ini. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Teriring doa selalu sukses dan sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Semoga kita bisa merawat lingkungan di sekitar kita minimal, membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak akan mencemari. Ya, anak-anak bisa lihat kasihan tercemar sehingga bakau-bakaunya ini menjadi kering karena proses pernafasannya terganggu dan mengolah makanannya juga terganggu. Semoga kita selalu mencintai lingkungan, maka jangan buang sampah sembarangan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya.